Halo semuanya, kali ini kita ketemu lagi di Valburi Talk. Kita bakal bahas hal-hal yang simple, ringan, light, tapi masih berkaitan sama dunia yang ada di Valburi nih. Nah, kali ini saya bersama satu staff di Valburi, jadi salah satu staff atau manajer sih sebenarnya. Nah, dia ini udah kurang lebih ada sekitar 2 tahunan bergabung di Valburi. Kita bakal kupas abis individu ini nih karena saya sih bilang dia salah satu individu yang menarik ya. Jadi selain selama masa kerjanya dia di sini udah dapat berbagai macam penghargaan, terus kebetulan dia juga punya background sebelum dia bekerja di Valbur ini dia punya background yang cukup kece banget sih. Di luar jauh dari industri yang ada di Valburi. Nah, mau tahu kan pasti lebih lengkapnya ceritanya. Kita mulai Valburi Talk hari ini. Oke, kali ini sudah ada Ricky Catway yang tadi gue bilang salah satu staff berprestasi di Valburi. Halo Ki, Halo, gimana kabar Ki? apa kabar bro? Baik, baik. Lancar Makasih. semua ya? Alhamdulillah lancar. Tradingan? Aman. Oke, kita bakal ngomongin yang simple-simple nih. Khusus hari ini di Valburi Talk ya Valburi. Di Valburi Talk maksudnya. Eh gue bakal ngupas tuntas tentang Ricky sekaligus kita kasih ya sedikit apa namanya informasi sharing lah. Gimana sih pengalaman lu di sini sebagai seorang dulu pastinya marketing kan ya? FC, marketing, terus beranjak jadi manajer tim, ngelola bisnis juga. Tapi yang paling menarik, kayak yang tadi udah saya bilang kan, Ricky ini punya background yang bukan quite different sih sebenarnya, jauh berbeda banget sama dunia yang dia lakuin sekarang di Valburi. Artinya, mungkin kalau teman-teman smart investor suka atau cari-cari di YouTube gitu kan, mukanya dia juga banyak nih terkenal kalau mau di search Ricky Catway. Di Boleh Google. di Google ya. Terus dia ini juga dulu punya apa namanya kehidupan atau kegiatan bukan kehidupan sih sebenarnya berkaitan sama entertainment. Bener nggak Ki? Benar-benar. Boleh ceritain dong dikit Ki. Dulu awal gimana sih? Jauh sebelum lu kenal Valburi tuh. Iya, jadi dulu tuh gue lebih aktif di dunia entertainment. Awal banget sih lebih ke syuting-syuting iklan, FTV, sinetron gitu ya. Cuman Sinetron apa tuh? Sinetron apaan Ki ada sinetronnya? dulu santriwati gaul, bule masuk pesantren. Ada Lu banyak, jadi ada bolehnya. beberapa. Iya, jadi bulenya. Terus disuruh ngomong agak cadel-cadel gitu. Kayak cinta Jadi Laura. saya bicara itu belepetan ya. Gue cuman Terus pernah ngeliat lu iklan aja sih, iklan ya, rokok ya? motor Oh motor yang ya. terakhir Suzuki ya. Nah, itu Terus kayak gitu-gitu. Cuman waktu itu karena sambil kan namanya syuting itu kan kita kalau casting nggak selalu dapet. Jadi sambil ngejalanin itu ada lihat temen belajar DJ. jadi nge-DJ juga tuh Ngeliat ya. temen kayaknya asik nih, gue suka musik. Kan emang suka pergi-pergi clubbing, party. Jadi kayaknya pengen tuh nyobain belajar DJ, lihat temen. Temen baik juga sih sahabat. Oke. Akhirnya masuk belajar DJ bareng dia. Sebentar habis itu beli alat. Di rumah suka ngulik-ngulik alat aja, ngulik-ngulik musik. Akhirnya ternyata memang begitu ada tawaran main, nyobain, malah dijalanin DJ-nya lebih lebih kenceng, Menghasilkan. lebih kenceng ya. Jadi kalau syuting kan sekali-sekali, begitu lagi nggak ada. Nah kalau DJ tuh waktu itu sampai ditawarin sana kemari, sampai sempat residen gitu kan. Oke. Akhirnya begadang-begadang intensif tuh karena ngambil beberapa job di beberapa tempat, terus suka keluar kota gitu sih. Jadi memang basicnya entertainment dulunya, entertainer, Tuh musik. kalau kalau boleh tahu di tahun berapa sih tuh mulai lo jalanin Belajar kalau casting-casting hmm, iklan udah dari 2002, 2003 ya. Terus eh, aktifnya berarti dari situ juga. ya 2003 dapat satu iklan kecil-kecilan gitu kan. Terus 2005, 2006 baru mulai dapat FTV, Oh, sinetron. FTV sempat lama nggak tuh? FTV lumayan ada Kayak beberapa judul. maksudnya kan tuh biasanya kalau Kan FTV mah FTV sekali kan tampil ya, bukan episode ya enggak berarti. sih, belum pernah dapat sinetron yang tahunan sih, nggak Oke. pernah. Tapi ya ada gitu. Jadi kayak ganti-ganti ntar Oh, FTV, ntar iklan kayak gitu. 2011 juga sempat agak aktif tuh FTV banyak. Terus tapi habis itu ya karena sambil nge-DJ jadi kalau dipanggil suruh datang casting apa suka nggak datangnya ketemu waktunya. oh Karena nggak kan match. malamnya begadang nih. Hampir setiap hari main dulu. Libur paling seminggu sekali.
Jadi pas siangnya digunain buat tidur. Oke. Akhirnya jalannya lebih jalan di dunia DJ-nya lah waktu itu. Karena tadi lo bilang residen juga ya. Iya, Kalau residen. residen kan berarti setiap hari, tiap Rabu malam tuh sampai kan. Sabtu main di tempat itu. Tiap malam tuh. Terus di luar akhir hari itu juga sering main di luar. Di luar kota kemana guest DJ-nya. Jadi Invitation ya. kayak waktunya habisnya akhirnya ke dunia malam itu, ke DJ. Oke. Yang dijalanin seperti itu sih. Gitu. Nah, terus sambil nge-DJ juga waktu itu belajar trading. Oh jadi emang udah udah Tahun kenal. 2010, 2011 itu Udah kenal trading berarti. belajar trading. Jadi lihat temen trader kan, dia suka party di klub. Kalau party itu juga Sambil spender, sambil kadang-kadang dia spender, dia buka sofa, duitnya banyak banget lagi kan. Dia sambil spend gitu, sambil dia suka buka-buka tradingan. Gue bilang, lu kerjaannya apa trading? Oh ya. Jadi gue di rumah iseng-iseng suka buka-buka ini yang dikerjain orang itu, duitnya banyak banget gitu kan. Jadi awalnya korelasinya lu ada di sini tuh dari kerjaan sebelum lu tuh di situ tuh Iya, ya, ngeliat ngeliat. teman lu itu. Bener. Itu kalau boleh tahu dia nge-trade apa tuh? Dulu dia trading indeks volatility index yang ada di binary.com. Oh, Jadi volatil. Jadi indeksnya pun sebenarnya kalau kita ngomong sekarang itu bukan indeks yang ada ya. Indeks bikinan di Inggris tuh mereka bikin volatility index, itu gue pelajarin, dikasih tahu dia tradingnya gituan. Kalau sekarang mungkin kayak Bitcoin gitu ya, Binomo Iya, gitu. akhirnya. Ya kalau dulu kan itu masih ada sampai sekarang. Cuman websitenya masuknya aja harus pakai VPN. Jadi broker-broker nggak resmi, gue cuma belajar iseng. Masukin duitnya juga bisa $10, $20. Tapi dia di situ ada forex juga. Cuma nggak tahu kenapa teman gue yang trader ini ngasih tahu gue, suruh cobain itu, gue cobain. yang apa tadi? Volatility index itu. Jadi bukan indeks negara. Iya, volatility 25, volatility 75 gitu-gitu, indeks bikinan aja. Market bikinan. Iya, tahu. Market bikinan. Belajar di situ sedikit. Abis itu gue lihat, gue akhirnya makin mendalami karena gini. Semua sendiri ya, nggak. Dia cuma ngasih tahu itu, websitenya udah. Dari situ gue belajar, kok ini indeks nggak ada di Bloomberg, di CNBC, di apa semua yang berkaitan sama berita market. Benar, gitu nggak ada. Kok nggak ada indeks ini ya? Ternyata ini indeks bikinan. Gue pelajarin indeks yang benar berarti kan yang ada di negara-negara kan. Saham, indeks saham. IHSG, indeks saham Amerika, Eropa kan gitu. Jadi gue belajar. Dari situ baru masuk ke forex dan indeks yang benar. As a trader tapi? Iya, belajar jadi trading. Belajar jadi trader. Kayak belajar Euro, USD. Dulu belum main gold tuh, belum ngerti. Taunya pokoknya forex aja, semua mata uang negara gue perhatiin, gue pelajarin, nonton Bloomberg, lihat negara itu beritanya kayak gimana. Udah belajar gitu bertahun-tahun. Dari main kecil, sedang, nyobain gede dikit, kegebok, balik lagi ke sedang, kecil gitu gue gitu. Berarti pakai duit sendiri, modal sendiri gitu kan. Tapi itu masih ngejalanin profesi lo di entertain berarti tuh ya? Masih tuh, masih sering nge-DJ. Masih ada sempat syuting juga, itu yang iklan terakhir kalau nggak salah Suzuki, masih lagi belajar trading tuh. Oke. Nah dulu sempat kepikiran selama ini kan misalnya gue udah jalanin entertain, nge-DJ segala macam, casting lah, syuting lah gitu. Terus satu hal yang bikin lo kepikiran buat gue pengen masuk bisnis trading deh. Terus dijalanin terus tuh apa? Gimana? Jadi sampai akhirnya lo concern terus. Nah, artinya kan lo sekarang udah kerja nih di Valbury. Berarti kan ya nge-DJ lo ya masih bisa dijalanin tapi bukan sebagai main job. Nah, itu apa yang bikin lo concern tuh akhirnya? Jadi gini, yang tadi gue cerita, kan di tempat clubbing itu kalau gue nge-DJ kan isinya tamu, kalau di sofa-sofa, apalagi kalau yang VIP itu kan spender. Spender kan. Dan sofanya tuh harganya ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang gitu. Paling murah pun 5 juta dulu tempat gue kerja. Nah, spender gue ini suka, kan namanya kenal sana sini, gue suka mempelajari gitu, dia siapa gitu kan, kita saling kenal. Itu ada beberapa macam ya spender ini isinya. Kalau nggak anak pengusaha, atau memang dia sendiri pengusaha, orang tambang, atau pokoknya semua profilnya anak pejabat, gitu. Ya kan, atau pejabatnya. Jadi kan 4 ini kan profilnya. Pengusaha, anak pengusaha, pejabat, anak pejabat, apalagi tadi satu lagi? Orang tambang, orang-orang yang main mining. Ada satu lagi, trader.
memang kerjaannya trading Iya, gitu. jadi ada sekitar sebenarnya 4 ya, karena kan yang 2 itu anak sama bapak kan ya, orang Mm-mm. tambang atau pengusaha atau anaknya, pejabat atau anaknya, Mm-mm. orang tambang atau anaknya itu Mm-mm. udah jadi satu. Nah, yang satu lagi trader. Ini sama gilanya kalau buang duit di klub. Dulu gue perhatiin. Bisa ya suka-suka dia aja Ya gitu. suka-suka dia kan kayak Oh. party duit kayak gampang gitu Mm-mm. buat dia. Nah, gue suka observasinya gini waktu itu. Pas kenapa gue mau belajar? Kalau gue di dunia entertainment ini gue mau stop karena kan itu kerjanya malam, agak capek juga ya. Mm-mm. Maksudnya kalau mau terus-terusan sampai tua kayaknya Kalau ditekunin sampai ya tua kayaknya bukan sesuatu susah. yang baik lah gitu. Apalagi punya anak nanti masa gue pulang jam 5 Mm-mm. pagi anakku baru bangun mau sekolah. Itu udah Mm-mm. kerasa waktu anak pertama gue. Mm-mm. Jadi anak bangun masih bayi kelas 1 gitu. Bayi umur 1, dia bangun gue tidur. Gue baru pulang. Mm-mm. Jadi kayak nggak sinkron waktunya gitu, nggak match. Nggak, dan menurut gue itu nggak enak. Disitulah gue mulai tergerak belajar kan trading. Nah, Mm. belajar trading pun yang satu lagi pertimbangannya yang tadi ada 4 macam orang di klub spender. Gue bisa jadi mana sih dari mereka nih? Diolah. Gue bisa jadi Oh, siapa? bisa jadi Ini gimana kan semua posisi duitnya lo di banyak nih. oh, Semuanya duitnya banyak kan, spender gitu kan. Yang gue bisa coba pelajarin cuma satu. trading. Lu nggak bisa belajar jadi anak pengusaha atau pengusaha. Karena orang tua lo bukan Karena pengusaha. orang tua gue bukan pengusaha. Terus Iya lu benar. nggak bisa belajar jadi anak orang tambang atau lu nggak bisa nambang karena gue nggak punya Atau punya tambang. perusahaan tambang Nah, gitu. gue nggak bisa belajar jadi anak pejabat atau gue jadi pejabat karena gue bukan gitu. Bukan passionnya. Susah dipelajarin Heeh. ini ceritanya ngecaknya bingung kan kalau mau mempelajari itu. Tapi kalau trader, gue bisa belajar nggak usah ketemu orang aja gue bisa belajar. Gue cari bukunya, gue nonton Bloomberg, gue nonton CNBC, gue kulik tuh harga ya kan, gue pelajarin semua yang ada, semua harga di dunia. Gue sampai detik ini gue udah pelajarin semua harga bergerak di dunia. Jadi kalau ada temen nanya tentang Bitcoin gue ngerti, kripto gue ngerti, forex gue ngerti, saham gue ngerti, dalam luar indeks gue ngerti. Karena apa? Karena gue pelajarin semua sendiri. Bertahun-tahun gue coba belajar itu. Jadi satu ini yang paling penting gue lihat, oh ini bisa gue pelajarin. Ya udah gue pelajarin. Kalau memang gue loss, anggaplah itu investasi buat someday akan kembali tuh duit ke gue. Di awal gue berpikir begitu. Dan kalau emang gue profit ya bisa buat bantu income dan gue bisa cabut dari dunia malamnya Dari itu dunia yang terlalu intensif ya. Gue tetap suka itu hobi bikin lagu apa nge-DJ tapi gue nggak mau terlalu intensif banget kayak dulu sampai hampir tiap hari main. Nah ya itu akhirnya pelan-pelan bisa tarik diri karena udah mendingan gitu apalagi pas kenal Valbury kan, masuk Valbury pun banyak. Dulunya gue cuma main forex, begitu gue masuk Valbury gue belajar jadi coba-coba main komoditi. Indeks yang realnya ya. Iya. Jadi gue tahu indeks emas, minyak dunia, oil, komoditi itu semua di Valbury. Baru masuk akhirnya gue, oh yes, sebenarnya basicnya nggak terlalu beda, fundamentalnya nggak terlalu beda, tapi marketnya lebih seru. Jadi memang lo ngelihat orang-orang yang dulu lo di tempat itu sebagai apa ya dibilang DJ kan berarti? Iya DJ itu. Menyajikan satu entertainnya, terus lo ngelihat yang datang, nah lo pengen jadi salah satu kayak dari mereka gitu kan untuk akhirnya lo bisa masuk ke dunia trading. Iya, jadi melihat lingkungan gitu kan kita ambil yang positif. Lihat lingkungan nih, gue mau ini orang ini banyak duit. Tapi jalur yang mana yang bisa jalur yang mana yang bisa gue pelajari. Iya. Dan nggak terlalu lama waktunya. Tapi lama juga sih bertahun-tahun gue belajar. Tapi paling nggak ini itu 2011 trading start lo knowing trading atau learning tradingnya tuh di 2011 tadi tuh. Sampai akhirnya lo masuk join Valbury kan 9 tahunan lalu ya. Masuk Valbury kan 2017 ya. 2018. Oh 2018. Oke. Nah terus kemudian di Valbury lo kan ketemu nih Valbury sebagai salah satu perusahaan yang ternyata lo cari tahu mungkin ya. Oh ini perusahaan broker nih, brokerage trading, salah satu instrumen yang selama ini gue pelajari nih untuk mencari keuntungan di luar dari kegiatan gue sebagai seorang entertainer gitu kan. Ada kepikiran di Valbury awalnya itu untuk jadi trader atau nasabah? Karena kan sekarang posisi lo sekarang ini posisi lo staff nih. Yeah. Dulu tuh pemikiran awalnya mau jadi nasabah aja atau memang mau kerja? Gali lagi lebih dalam kalau gue berkecimpung kerja yang namanya di bidang trading ini bagaimana?
waktu awal itu kan emang udah trading bertahun-tahun tuh di rumah. Awalnya tuh udah bertahun-tahun di rumah, jenuh, bosan, profit tembok loss. ketemu tembok, tembok ketemu tembok. Maksudnya di tembok aja di rumah gitu kan. Ya berarti lo mengelola Bosan. duit lo sendiri terus di rumah. Terus ingat ada satu temen di sini, terus sebenarnya bukan Valburi yang pertama nawarin masuk perusahaan kayak ginian. Ada tuh perusahaan lain, saya ada temen yang kenal orang sana. Tiba-tiba dikenalin, suruh main ke kantornya di gedung Sahid Sudirman. Begitu datang, ngobrol beberapa waktu, 5 menit ngobrol sama saya, terus orang sananya lumayan tinggi deh posisinya, dia langsung bilang, yaudah kamu nggak usah pakai tes-tesan, besok langsung datang aja kerja kalau mau. Kerja gitu. Iya, besok gabung aja kalau mau. Memang ditawarin buat kerja kan. Saya duduk itu pertama kali yang gue tanya itu, ini perusahaannya udah berapa lama, sama cabangnya ada di mana aja. Dua ini yang gue tanya. Kenapa? Karena gue punya apa ya, kayak rules buat diri sendiri. Kalau gue kerja, gue mau tempatnya yang sudah kuat, jelas gitu ya. Nah, jelas. Karena apa? Kalau misalkan tempatnya kuat dan jelas, gue fight mati-matian buat maju di situ. Gue nggak, itu worth it. Karena gue nggak suka tuh mental sana sini yang nggak jelas. Nah, gue suka kalau gue udah pilih yang bagus satu, gue bagusin diri gue di situ, optimalin kerjanya gitu. Jadi gue tanya sama dia bilang cabangnya cuma satu di situ aja. Di kantor waktu pertama kali lu datang itu. Dan kantornya juga nggak begitu gede gitu kan. Cabang cuma satu. Dan belum lama kayak Valburi. Di situ gue pulang, kan dia datang itu dia ngomong kan, besok langsung masuk kerja aja. Dikasih gaji pun sebenarnya lumayan gitu kan. Cuman di rumah kayak males gitu, kayak nggak dapet feel-nya. Nggak dapet feel-nya. Gue mikir nanti kalau memang di situ kan kerjaannya awalnya marketing ya. Kalau memang nanti harus kayak nyari nasabah atau apa, kalau perusahaannya kurang besar, susah juga ya jualannya mikirnya gitu. Atau mungkin nanti begitu orang ada yang masuk, perusahaannya ternyata nggak stabil, gue juga yang nggak enak sama orang gitu kan. Akhirnya masih santai-santai di rumah tuh. 1-2 bulan dari situ ada teman yang di sini. Saya suka ngobrol sama dia masalah tradingan, posting-posting gitu kan, ngobrol. Nih gimana nih menurut lo gitu kan? Dia lihat, lo mau nggak kerja di sini? Gitu. Coba main ke Valburi deh, kita ngobrol. Datang ke lantai 9, duduk ngobrol. Ternyata gue lihat kantornya mewah ya di sini kan, kantor pusat. Agak apa ya, semangatnya jadi timbul gitu. Ini tempat asik juga. Jadi gitu. first impression, benar. Jadi jangan gue datang tuh first impressionnya udah nggak asik gitu. Tempatnya keren. Orang yang ketemu gue, temen gue pun ini asik orangnya, dan cara dia ngejelasin apa semua. Memang ada yang sedikit bikin kayak kaget gitu kan ya. Target bulanannya segini gitu. Oh, targetnya besar ya gitu. Tapi di situ gue bilang, tapi kalau jalannya gue ambil yang seperti ini gimana? Gak apa-apa, asal targetnya lu kena. Oke, kalau kayak gitu gue mau. Gue coba. Jadi ter-challenge. Ya, jadi di situ kayak oke. Terus ditanya-tanya pun cabangnya ada banyak. Perusahaannya udah dari tahun 90. Jadi rasanya kayak oke, kalau gue di sini gue berusaha untuk sesuatu worth it gitu. Akhirnya nyobain masuk. Ketemulah Mas Aji. Ketemu gue. Jadi apa namanya, bisa dibilang first impression, padahal kan kalau dari runtutan tadi yang gue dengar, ya berarti lo sebenarnya trader lah ya. Abis kelar di entertain, mungkin sekali-sekali setelah itu lo ya nge-DJ sekali-sekali terus sambil trading juga kan. Ya, berarti jatuhnya lo tuh trader lah, nasabah lah gitu. Sampai akhirnya ketemu Valburi, masuk sebagai staff dengan consideration yang lo udah pernah melihat perusahaan lain based on first impression. Jadi gitu, sehingga lo mau untuk ya udah gue yakin nih gue bisa kerja di sini. Bisa lebih apa, dapat ilmu, dapat duit juga pasti kan. Nah, terus kita masuk ke apa ya, perbandingannya deh. Jadi setelah apa yang udah lo jalani di Valburi, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu dulu, gue mau infoin dulu. Tadi kan sempat gue bilang Ricky ini salah satu staff yang emang prestasinya sih cukup cukup dibanggakan, nggak main-main selama dia bergabung dari awal marketing. Gue tau banget dia bagaimana kerjanya, terus apa sih istilahnya bisa dibilang
ambisinya untuk yang tadi seperti dia bilang, pengen lebih dalam lagi gitu kan. Nah, selama lo dari fase-fase awal masuk marketing, terus kemudian dulu DM dulu ya, Iya. wakil manajer lah gitu, terus kemudian jadi manajer nih sekarang. Itu kan berarti ada fase tuh. Apa yang lo rasain? Khususnya Seru. kalau kalau memang lo mau perbandingkan, ya otomatis kan kalau orang kerja pasti nyarinya duit dong. Hmm. Gue kerja mau dapat duit. Nah dulu lo juga kerja nge-DJ di entertain mau dapat duit. Hmm. Gue mau tahu dong perbandingannya di mana antara dulu sama sekarang. Terus kemudian fase-fase yang di sini tuh lo rasanya Perbandingan gimana? dari income-nya sama eh, yang lainnya gitu. Income ya Mm-mm. udah pasti besar ya di sini karena kan kita di sini belajar untuk apa? Menghandle nasabah kan awalnya mungkin kecil lama-lama jadi ada yang besar kan gitu. Income udah pasti bagus. Ikutin ya. Ya, udah pasti di Valbury peningkatan juga pasti bagus banyak gitu ya. Karena Mm-mm. begitu trading forex ketemu tradingnya emas, emas itu Beda. lebih seru, lebih profitable sebenarnya Mm-mm. kalau bisa nangkepnya profitnya lebih banyak. Mm-mm. Ya kalau salah juga bisa bonyok sih. Cuman Mm-mm. maksudnya pergerakannya lebih fluktuatif. Nah, di situ gue kenalnya kan pas masuk sini. Coba-coba komoditi, oil, emas gitu. Jadi Instrumen lain lah ya di instrumen trading lain yang selain mata uang doang. forex. Dulu taunya mata uang doang semua tuh dikutak-kutik gitu. Jadi eh, kesannya seru. Di sini gue lebih seru. Terus yang dipikirin tuh bukan cuman market doang jadinya. Karena sekian tahun mikirin belajarin forex itu juga kayak belajar tentang berita segala macam negara-negara juga mulai bosen kali ya karena udah apalagi mau gue lihat ya tinggal nunggu beritanya aja gitu kan tiba-tiba di sini ada hal baru terus belajar tentang gimana pas jadi manajer belajar memanage orang ngajarin orang apa yang kita udah lewatin kita pelajarin kita kasih lagi ke orang itu gitu jadi kayak serunya di situ ngerasain serunya terus tantangannya juga challenge Mm-mm. jadi kita punya tantangan lebih untuk menggapai apalagi nih gitu. Ini gue belum bisa pelajarin harus bisa. Jadi bukan hanya cuman trader-trader aja, tapi belajar ketemu orang, ngomong sama orang. Mau terus mempelajari staff juga ya. Kan Kondisi karakter psikologi orang-orang, manusia-manusia, psikologi orang-orang. Karena emang nggak tahu kenapa ternyata gue kalau ngomong itu gue suka. Gue ngomong sama calon nasabah gitu. Karena gue dulu suka belajar-belajar baca buku psychology segala macam. Jadi kayak gue suka nyelemin sesuatu. Nah kalau kita lagi ngobrol sama orang tentang bisnis, kadang-kadang kita harus selemin dia dulu gitu ya, bertanya ini itu cari kita tahu dulu kan. kita cari tahu dia gimana, baru kita masuk pakai hal-hal yang dia ngerti. Nah gue suka seni itu, seni tentang apa ya? Ternyata mempelajari sesuatu lah ya. Jadi kayak keseluruhan. ngorek dia untuk mendapatkan hot pointnya dia di mana sih? Ini orang enaknya diajak ngomong lewat mana sih kalau ngomongin bisnis? 11-12 sama kayak bagaimana kita analisa market aja kan. Betul. Market trading analisa market ya kita korek dulu. Gimana dia bisa dinamis. naik atau turun. Karena pergerakannya dinamis. Detailnya kan gitu. Satu lagi nih, yang paling mungkin menurut gue ini sih menarik. Lo kan kalau nggak salah dapat income terbesar, benar nggak sih ya? Tahun kemarin ya. Tahun 2020 apa 2020. Nilainya fantastis. Ya pokoknya miliar deh. Gue mau tahu waktu lo di entertainment pernah dapat income segitu nggak? Mungkin pernah kali ya. Karena kalau pemikiran gue sih, kalau gue kan orang umum nih, orang awam, ngelihat orang yang kerja di TV lah. Mungkin kalau nge-DJ ya so-so lah ya. Tapi kalau kayak di entertain, kalau dikumpulin mungkin iya. Pernah berarti pernah mencapai. Tapi dalam jangka waktu yang lama. Progres kerja lo lama gitu kan lo. Karena kan satu gitu. Dan gue kan bukan artis terkenal yang kayak bener-bener gila kayak Raffi Ahmad kan dia sekali jebret aja udah berapa. Gue kan nggak. Jadi walaupun pernah beberapa kali dapat peran utama boleh masuk pesantren, tapi kalau di total itu hasilnya nggak langsung bisa MM-an gitu. Hitungannya gimana sih waktu yang misalnya yang di boleh masuk pesantren itu lo per episode? Iya, satu episode. Per episode ya tahun 2006. Ya nggak apa-apa komparasi aja. Mungkin lumayan lah, lumayan. Tahun 2006 cuma beberapa belas juta. Nyampe gitu. Belasan juta lah ya gitu kan. Satu episode. Terus di situ lo dapat play berapa episode tuh? Itu mah FTV ya? Enggak, itu yang itu sinetron kan?
Oke. Lumayan sih, cuman nggak kalau dibandingin sama bisnis ini, Mhm. emang bisnis ini lebih menguntungkan. Lebih Lebih besar hasilnya. lebih sebenarnya besar atau kecil relatif sih kalau untuk takaran orang-orang ya. Ya, tergantung kinerja kita Tergantung lah ya. kinerja juga. Cuman tadi yang mau gue cari tahu berarti udah dapet sih poinnya. Lo bisa dapat angka segitu, tapi kalau dulu di entertain ya progresnya panjang. Panjang, agak lama. Tapi kalau di sini kan lo bergabung dari 2018 ya. 2 tahun. 2018, 2019 dan di 2019 berarti dalam kurun waktu 1 tahun lo bisa dapat achievement di situ. Artinya 1 tahun lo bisa Oh iya, ngumpulin benar. angka itu gitu kan. Iya, 1 tahun terakhir. Yang terakhir ya. Kalau nggak salah di 2018 ya, lu juga sebagai marketing kan juga termasuk yang diperhitungkan posisi Dapat juga kinerjanya. tuh. Ya kan Dapat banyak banget kan dapat award lu. award yang 6 besar ya, 5 besar. Dan itu pun berdasarkan hitungan ya kinerja dan efeknya berarti ke apa yang lu dapat juga sebagai Iya, income lu kan stepnya gitu. ya. Step. Jadi di situ jadi kita bisa bilang lu di 2018 juga emang sudah punya income yang lumayan, benar nggak? Ya stepnya Kalau kan di instrumen ini. Kalau di waktu bidang bisnis ini maksudnya. bukan 2018 kan, 2018 gue masuk akhir. Oh, Jadi 2019 tuh setahun akan oh iya sorry, ada 2018 akhir, 2019 nah, 2019 ada award kan, oh. Desember itu. Di award itu kan masuk dapat 6 besar, 5 Jadi besar. kita punya 2 kali, kalau di Valbury kita punya setiap tahun tuh ada reward yang kita bentuk untuk teman-teman tim marketingnya, dan Ricky salah satu orang yang di 2 tahun berturut-turut masuk Iya. ke kualifikasi itu. Oke, seru kan obrolan kita sama Ricky. Masih lanjut untuk seru-seruannya loh. Jangan lupa di part berikutnya kita bakal sambung seru-seruan kita. Jangan lupa subscribe juga, like and share kalau lu semua suka video ini. Thank you.